Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Amalia akan menjelaskan materi relasi dan fungsi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, kedua diagram kartesius, ketiga himpunan pasangan berurutan. Diagram panah digambarkan dengan kurva tertutup untuk menunjukkan hubungan antara dua himpunan. Dalam diagram ini, hubungan ditunjukkan dengan adanya panah antara anggota himpunan yang satu dan yang lainnya. Contoh diagram panah. Dalam suatu kelas melakukan pendataan mengenai ekstrakurikuler, Andre memilih ekstrakurikuler basket, Budi memilih ekstrakurikuler badminton, Caca memilih ekstrakurikuler renang, Didit memilih ekstrakurikuler musik, dan Ega memilih ekstrakurikuler basket dan sepak bola. Digambarkan relasi memilih ekstrakurikuler dengan diagram panah. Ini diagram panahnya. Ini himpunan A, kita masukkan nama siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, dan himpunan B kita masukkan nama ekstrakurikulernya. Lalu kita hubungkan dengan panah. Andre basket, Budi badminton, Caca renang, Didit musik, Ega basket dan sepak bola. Diagram kartesius. Diagram kartesius digambarkan dengan dua sumbu vertikal atau sumbu Y dan sumbu horizontal atau sumbu X, serta titik potong dari kedua sumbu O 0,0 yang menjadikan titik pusat dari diagram kartesius. Contoh diagram kartesius, diketahui himpunan A 6, 8, 10, 12, 14 dan himpunan B 2, 3, 5, 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, maka dapat digambarkan relasi dengan diagram kartesius. Ini gambar tampilan diagramnya. 2 kelipatan dari 6, 8, 10, 12, 14, 3 kelipatan dari 6 dan 12, 5 kelipatan 10, 7 kelipatan 14. Himpunan pasangan berurutan. Pada contoh di sini saya ambil contoh dari contoh pertama, diagram panah. Lalu kita kelompokkan menjadi dua himpunan, yaitu himpunan A, Andre, Budi, Caca, Didit, Ega. Himpunan B, basket, badminton, renang, musik, sepak bola. Himpunan pasangan berurutan, yaitu Andre basket, Budi badminton, Caca renang, Didit musik, Ega basket, Ega sepak bola. Jadi kita pasangkan dan kita urutkan. Sifat-sifat relasi. Yang pertama ada refleksif, yaitu suatu relasi R pada himpunan A bersifat refleksif jika A, A anggota R untuk setiap A anggota himpunan A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika terdapat anggota A, sehingga A, bukan anggota R. Kedua, transitif. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B anggota R dan B, C anggota R. Maka A, C anggota R untuk A, B, C anggota himpunan A. Yang ketiga, simetri. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat simetri jika A, B anggota R untuk setiap A, B anggota A, maka B, A anggota R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika A, B anggota R, sementara B, A bukan anggota R. Keempat, antisimetri. Suatu relasi pada himpunan A dikatakan antisimetri jika untuk setiap A, B anggota A, B anggota R, dan B, A anggota R berlaku hanya jika A sama dengan B. Jenis-jenis relasi. Pertama, relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut
apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Contohnya A 1, 2, 3, B, X, Y. Relasinya 1,X, 1,Y, 3,X. Relasi dari A ke B. Relasi inverse X, 1, Y, 1, X, 3. Relasi inverse dari B ke A. Kedua, relasi simetrik. Misalkan R, A, B, P, X, Y suatu relasi R disebut relasi simetrik jika tiap A, B, R berlaku B, A, R. Dengan kata lain, R disebut juga relasi simetrik jika A, R, B berakibat B, R, A. Contoh, misalkan A, B, maka cari apakah B, A juga ada. Jika tidak ada, maka relasi tersebut tidak simetrik. 3. Relasi antisimetrik. Suatu relasi R bisa disebut relasi antisimetrik jika A, B, R dan B, A, R, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A, B anggota A dan A tidak sama dengan 0, maka A, B, R atau B, A, R tetapi tidak keduanya. Contoh, misalkan A 1, 2, 3 dan R1 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, maka R1 bukan relasi antisimetrik karena terdapat 2,3 R1 dan 3,2 R2. Relasi refleksif. Misalkan R, A, P, X, Y suatu relasi. R disebut relasi refleksif jika setiap A berlaku A, R. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh, diketahui A 1, 2, 3, 4 dan R 1,1, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4. Apakah R relasi refleksif? R bukan relasi refleksif karena 2,2 tidak termasuk dalam R. Jika 2,2 termasuk dalam R, yaitu R1, 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4, maka R1 merupakan relasi refleksif. Fungsi. Fungsi adalah jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat ditulis dengan notasi f memetakan A ke B, dengan A disebut domain atau daerah asal, B disebut kodomain atau daerah kawan, Y anggota B di mana X, Y anggota R, X anggota A disebut ring atau daerah hasil. Pada contoh di sini, contoh pertama yaitu bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang tidak dihubungkan dengan anggota B. Contoh kedua, bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang dihubungkan lebih dari satu dengan anggota di B. Ketiga, merupakan karena setiap anggota di A tepat dihubungkan dengan satu anggota di B. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi surjektif, di mana jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A, atau setiap Y anggota B terdapat X anggota A, sehingga Fx sama dengan Y. Kedua, fungsi into, yaitu jika setiap elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Berikutnya ketiga, fungsi injektif. Jika setiap elemen di B mempunyai tepat satu pasangan di A. Fungsi bijektif, yaitu fungsi subjektif sekaligus fungsi injektif. Fungsi aljabar. Ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan yaitu F plus GX sama dengan X plus GX. Jadi digabungkan, kita pisahkan. Begitu juga dengan pengurangan, dan pembagian. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama fungsi konstan, yaitu fungsi yang berbentuk f, x sama dengan k, dengan k-nya itu sebagai konstanta. Berapapun nilai x disubstitusi, nilainya selalu sama, yaitu k. Grafik dari fungsi ini berupa fungsi mendatar sejajar sumbu x. Kedua, fungsi identitas,
yaitu fungsi memetakan setiap anggota ke dirinya sendiri. Secara umum, fungsi identitas ditulis sebagai f(x). Grafik dari fungsi identitas adalah grafik yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu x. Ketiga, fungsi linear, yaitu berbentuk f(x) sama dengan ax plus b dengan a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi linear berupa garis. Keempat, fungsi kuadrat, yaitu fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan koefisien x kuadrat, yaitu a tidak sama dengan 0. Fungsi grafik kuadrat bentuk kurva parabola. 5. Fungsi polinom, yaitu bentuk umum dari fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, dan fungsi kuadrat. Bentuk umumnya seperti ini. f(x) sama dengan a n x pangkat n plus a n min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya. Bilangan real a n tidak sama dengan 0 dan a 0 konstanta. Keenam, fungsi irasional, yaitu fungsi yang berbentuk akar. Contohnya f(x) sama dengan akar dari x plus 1. Fungsi irasional terdefinisi jika bilangan di dalam akar tak negatif, positif atau 0. Ketujuh, fungsi pecahan, yaitu misalkan f(x) sama dengan 2x min 3 per 4x plus 5. Didefinisikan jika bilangan pada penyebut pecahan tidak sama dengan 0. Kedelapan, fungsi ganjil, yaitu fungsi yang memenuhi f min x sama dengan min fx. Grafik simetris terhadap titik pusat O 0,0. Contohnya fx sama dengan x pangkat 3, yaitu f min x sama dengan min x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3 sama dengan min fx. 9. Fungsi genap, yaitu fungsi yang memenuhi f min x sama dengan fx. Grafiknya simetris terhadap sumbu y. Contohnya fx sama dengan x kuadrat min y. X kuadrat min 9. F min x sama dengan min x kuadrat min 9 sama dengan x kuadrat min 9 sama dengan fx. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan bekerja sama. Sifat-sifat fungsi komposisi ada 3, yaitu operasi tidak bersifat komutatif, kedua operasi bersifat asosiatif, dan ketiga terdapat unsur identitas. Contoh, jika fx sama dengan 2x plus 3 dan f ini disebut bulatan. Jadi f bulatan gx sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 7. Maka gx adalah, kita masukkan f gx sama dengan 2x min 2 plus 6x min 7. F-nya kita masukkan 2, gx plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 7. Gx-nya x kuadrat plus 3x min 5. Fungsi inverse. Jika fungsi f memetakan a ke b memiliki relasi dengan fungsi g memetakan b ke c, maka fungsi g merupakan inverse dari f dan ditulis f inverse atau g sama dengan f inverse. Jika f inverse dalam bentuk fungsi, maka f inverse disebut fungsi inverse. Menentukan inverse. Yang pertama, menentukan inverse suatu fungsi y sama dengan fx dengan cara berikut. Ubah persamaan y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fx. Gantikan x dengan f inverse y sehingga f sama dengan f inverse y. Gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse. Contoh fungsi inverse. Diketahui f inverse x sama dengan setengah kali x min 3. Ditentukan fx. Pembahasannya f inverse x sama dengan setengah kali x min 3. Kita ubah f inverse x-nya 2 menjadi y dan 1/2 y min 3. X sama dengan setengah kali y min 3. Lalu kita kalikan 2y sama dengan 1/2 y min 3. Y-nya sama dengan 2x plus 3. Maka fx-nya 2x plus 3.
Rumus fungsi inverse itu ada fungsi linear, fungsi pecahan, fungsi irasional, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Ini dari bentuk fungsinya menjadi fungsi inverse. Contoh dari rumus inverse-nya, jika fungsi linear fx-nya kan 2x plus b, maka fungsi inverse-nya menjadi x min 3 per a. Begitu pun seterusnya. Soal. Jadi untuk soal, untuk mengulas lebih jauh pemahamannya, ada soal mungkin bisa dikerjakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.